Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit, yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-9 dengan judul Gereja dan Pendidikan. Dari lokasi Bumi Serpong Damai, saya akan membacakan hafalannya yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6-8. Dikatakan demikian. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan mengawasi anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Kenapa sampai ayat ini muncul, saudara-saudara? Ketika saudara membaca atau mempelajari Sekolah Sahabat ini, maka kita harus mengetahui tujuan Tuhan datang ke bumi ini. Untuk apa? Untuk kita semua. Bahkan kalau saudara baca di screen, maka dikatakan umat Allah terdiri dari satu kelompok etnis, yaitu bangsa Israel. Yesus menetapkan model baru umat Allah, yaitu gereja. Pada mulanya, gereja berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di rumah, atau kita kenal dengan nama oikos. Nah, saya ingin katakan kenapa judulnya Sekolah Sahabat pada saat ini berjudul Gereja dan Pendidikan. Karena kita harus fokus ke kata gereja, di mana gereja adalah sebuah universitas bagi mereka yang sedang binasa dalam kebodohan dan kegelapan rohani. Sebuah universitas di mana kita semua dipanggil untuk mendaftar sebagai pelajar seumur hidup agar belajar dari Yesus, orang Nazaret, sang guru agung. Kenapa demikian? Ingat, gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang apa? Berdosa. Itu sebabnya kita harus mempelajari pelajaran pekan ini yang dibagi dalam 5 bagian besar. Itu apa? Melihat seperti Yesus, yang merupakan ringkasan pelajaran hari Minggu. Kemudian hidup seperti Yesus hari Senin. Berempati seperti Yesus, itu juga saat pelajaran hari hidup sebagai murid-murid. Yang kemudian mencari kebenaran sendiri, itu hari Rabu. Lalu membagikan Yesus. Walaupun Sekolah Sahabat judulnya lain, namun inilah fokusnya. Dimodifikasi judulnya dengan baik. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ketika saudara membaca seperti yang dikatakan tadi, maka kita harus tahu bagaimana melihat seperti Yesus melihat. Lukas 10 ayat 33 mengatakan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa saudaraku tergerak? Karena dia merasakan kebutuhan orang tersebut. Saya ingin katakan kepada saudara, apa yang dapat membuat kita berbelas kasih terhadap orang lain? Nah, kelebihan daripada Yesus ketika dia melihat kebutuhan orang tersebut. Dia melihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar. Dan ini merupakan pelajaran yang indah bagi kita untuk meniru apa yang Yesus lakukan. Ingat saudaraku, gereja telah diberkati dengan kebenaran doktrinal yang agung, yang menolong kita untuk lebih memahami janji dan kehendak Tuhan. Namun mengetahui kebenaran itu tidak cukup. Hanya mengetahui kebenaran saya tidak cukup tanpa menerapkan atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melihat seperti Yesus artinya melibatkan, mengarahkan mata kita kepada salib. Dan bukan kepada diri kita sendiri. Dan cara panjang ini akan menolong kita untuk melihat nilai yang Tuhan lihat dalam diri setiap umat manusia. Apa itu? Saudara-saudaraku, itu adalah apa? Hidup seperti Yesus ajarkan. Matius 5:16 mengatakan dengan sangat jelas, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hidup seperti Yesus harus memancarkan terang, dan biarkan terangmu bercahaya, atau let your light shine. If you're going to live like Jesus did,
2 years ago. Artinya apa? 2000 years ago, I mean. Artinya apa, saudaraku? Yesus mendorong kita untuk bersinar seperti kota di atas bukit dalam kegelapan malam. Kita hidup di dunia yang telah dikaburkan oleh dosa, kemurkaan moral, dan kegelapan rohani. Dan misi gereja adalah membawa terang dan harapan ke setiap sudut dunia. Lalu karakter apa yang seharusnya ada dalam diri setiap anggota tubuh Kristus sehingga dapat mencerminkan kebaikannya, laksana cahaya yang terang benderang seperti Matius 5 ayat 3-12 katakan. Untuk menjadi terang yang merupakan misi gereja. Hal itu adalah pertama rendah hati. Yang kedua apa, saudaraku? Peka. Lalu lemah lembut. Setelah benar. Lalu mengampuni dan murni. Kenapa murni dikatakan? Dan dikatakan juga pembawa damai, jujur, tabah. Artinya inilah komponen-komponen yang harus kita miliki untuk menjadi terang dunia. Menjadi juru kabar ke seluruh dunia. Lalu ketika ini sudah miliki, maka kita harus berempati seperti Yesus. Itu pelajaran hari Selasa. Bagaimana caranya? Berempati seperti Yesus artinya adalah mempedulikan sesama kita. Seperti Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Misi Yesus sebagaimana diuraikan dalam Lukas 4 ayat 18-19, di antaranya adalah apa? Merawat orang miskin, menolong orang yang menderita, menyembuhkan yang sakit, dan membebaskan tawanan dari dosa. Satu hal yang luar biasa. Kenapa sedemikian, saudara? Karena kita dipanggil untuk mengikuti teladannya dan untuk saling mengasihi. Kita juga terpanggil untuk memperhatikan kasih, memperhatikan orang lain, dan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani mereka dengan kemampuan terbaik kita. Ingat, kita adalah murid sang guru agung, the master teacher, dan kita harus menunjukkan empati yang sama seperti yang ia tunjukkan, selalu bekerja demi keselamatan orang banyak. Lalu, ketika kita sudah berempati seperti Yesus, maka kita mencari kebenaran itu sendiri. Kebenaran tersebut adalah apa? Yesus. Ingat, Mazmur 25:5 mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Artinya apa? Mencari kebenaran. Siapa kebenaran tersebut? Yesus sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita dengan rasa ingin tahu, bawaan, dan keinginan tidak pernah terpuaskan untuk belajar lebih banyak. Mata tidak kenyang melihat, telinga hingga puas mendengar. Pengkhotbah 1 ayat 8 dan ayat 3 ayat 11. Artinya apa, saudaraku? Pendidikan Kristen melibatkan tindakan menuntun orang kepada kebenaran dengan mencari jawaban dari Alkitab, yaitu buku yang berisi kebenaran yang disampaikan. Hanya pertanyaannya adalah apa? Kita sering bertanya, siapakah kita? Mengapa kita ada di tempat ini? Bagaimana kita harus hidup? Apa yang terjadi saat kita mati? Mengapa ada kejahatan dan penderitaan? Saudara-saudaraku, tidak ada sumber informasi yang lebih baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini selain Ia yang adalah kebenaran sejati. Itu sebabnya dia mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa dia? Yesus sendiri. Dialah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian pada pelajaran berikutnya, kita harus membagikan Yesus. Kenapa sampai dikatakan membagikan Yesus, saudaraku? Kalau saudara lihat dalam pelajaran kita, maka dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku atau dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Fokusnya adalah apa? Umat Kristen mula-mula berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di rumah yang saya katakan tadi, oikos. Dan jangan malu untuk memberikan firman Tuhan. Dengan kelompok-kelompok kecil ini, maka pekabaran tersebut akan semakin tersebar. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul 20 ayat 71 dikatakan, semua atau beberapa kelompok di kota kadang-kadang berkumpul untuk acara gabungan. Misalnya untuk mendengarkan khotbah Paulus. Dan apa yang terjadi? Umat Kristen membagikan iman mereka, bertumbuh bersama dalam kebenaran, dan mempraktikkan Injil dalam kelompok-kelompok tersebut. Sehingga semua orang merasakan dan mereka ingin sekali berbagi kebenaran dengan siapapun yang mau menerimanya. Karena apa? Ketika pada zaman dahulu demikian, maka kita akan dapat melihat bahwa tujuan
setiap gereja adalah untuk membagikan Yesus. Setiap gereja adalah pusat pendidikan di mana setiap orang harus belajar dan mengajar tentang Yesus. Satu kutipan terakhir sebelum kesimpulan, saudara. Dalam tulisan Ellen G. White, This Day with God, maka dikatakan demikian. Biarlah kelompok kecil orang berkumpul bersama untuk pelajari Alkitab. Engkau tidak akan rugi, tapi akan mendapatkan banyak manfaat. Maka malaikat Allah akan berada dalam perkumpulanmu. Dan saat engkau makan roti hidup, engkau akan menerima otot-otot rohani. Engkau akan diberi makan seolah-olah dari daun pohon kehidupan. Hanya dengan cara inilah engkau dapat mempertahankan integritasmu. Small group sangat-sangat dibutuhkan pada saat ini. Dan sebagai kesimpulan, saudara, saya baca dalam Christ Object Lesson, chapter 2, page 383, atau bab 2, halaman 383, mengatakan begini. Kita mungkin berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, atau berkata bahwa kita percaya setiap kebenaran dalam firman-Nya, namun ini tidak akan berguna bagi sesama kita, kecuali keyakinan kita ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan kita mungkin setinggi langit, tetapi itu tidak akan menyelamatkan diri kita sendiri maupun sesama kita, kecuali apa? Kecuali kita adalah orang Kristen. Teladan yang benar akan lebih bermanfaat bagi dunia daripada semua pengakuan kita. Dengan kata lain, Tuhan mau, Yesus mau, sebagai gereja dan sebagai pribadi yang merupakan wujud dari gereja tersebut, yang kita tahu dari kata eklesia. Mari kita menjadikan pribadi kita untuk menjadi terang, menyebarkan pekabaran itu, dan meneladani apa yang dilakukan pada zaman dahulu kala. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas pelajaran suasana yang indah. Terima kasih atas pekabaran ini. Berkati hamba-Mu, para pemirsa dimanapun mereka berada, berkati keluarga mereka dan keluarga kami semua. Dengarkan doa kami sederhana Bapa dalam Yesus berdoa. Amin.